Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bahas tentang manual versus otomatis di iklan Shopee ya. Ini nggak bicara TikTok, Lazada atau Tokopedia. Saya bahasnya Shopee. Jadi karena belakangan banyak yang share, alhamdulillah banyak yang share di beberapa grup, termasuk grup yang saya inisiasi namanya MBGR, cek aja di ganirozaki.com. Katanya GMV Max itu bagus. Wah, ini sinyal sesuatu. Oke, kita bahas ya. Jadi sebenarnya sama-sama bagus ya. Mau otomatis sama manual sebenarnya sama-sama aja. Nggak ada yang dibilang nggak bisa dibilang manual pasti bagus, nggak bisa. Otomatis pasti bagus, nggak bisa. Tapi yang penting tuh kita tahu gameplaynya. Gameplay itu alias kita tahu variabel peubahnya tuh apa. Jangan sampai kita ngiklan aja nggak paham gitu. Ini yang kita kontrol tuh apa? Kalau otomatis, jelas yang kita kontrol cuma dua sebetulnya. Selection, mau produk mana yang kita iklanin, atau toko mana yang kita iklanin, itu kan selection ya. Satu selection, kedua budget harian. Itu aja. Otomatis itu cuma dua. Dan sayang sekali masih banyak seller yang dari selection aja udah ngaco. Kalau selectionnya aja udah ngaco, iklan mau gimana juga, mau otomatis manual, mau jungkir balik juga ya kemungkinan besar akan jelek. Jadi ya maksudnya seleksi itu mengiklankan produk yang salah atau produk yang jelek banget diiklankan berharap jadi bagus, ya nggak bisa, karena iklan itu ibarat mikrofon teman-teman. Jadi kalau produknya jelek jadi kalau mikrofon kan kalau suara kita jelek, pakai mikrofon tambah keras, tambah jelek, bukan jadi tambah bagus. Bukan, beda halnya kalau ada autotune, ada sesuatu di dalam mikrofon, beda halnya. Cuman kalau iklan itu sesederhana kita exposure-nya lebih luas, traffic-nya lebih luas. Kalau memang jelek ya sudah tambah jelek. Jadi otomatis itu cuma dua itu, selection, produk mana atau toko mana, sama budget harian. Sederhana, simple. Manual banyak yang jadi variabel peubahnya, yaitu selection jelas, budget harian jelas, bid CPC-nya jelas, terus keyword-nya, belum lagi placement-nya. Jadi inilah namanya manual. Jadi banyak variabel peubahnya. Makanya untuk newbie, saran saya sih main dari otomatis dulu daripada langsung ke manual, karena jadi overwhelming. Ini keywordnya yang salah atau apanya, pasti bingung, pasti membingungkan untuk newbie. Jadi saran saya untuk newbie main otomatis saja. Apalagi sekarang isunya katanya yang GMV Max itu bagus. GMV Max, apa itu iklan GMV Max? GMV Max itu iklan yang bisa kita atur ROAS-nya ya. Ini setahu saya sih nggak semua seller sekarang dapat. Mungkin kedepannya dapat semua. Kalau saya sih udah lama dapat fitur itu di satu toko. Tapi sekarang di toko saya yang lain baru beberapa dibuka. Ada juga yang ditutup. Ada juga yang belum dibuka. Kayak gitu. Oke, paham ya? Saya review sedikit. Yang auto tuh variabel peubahnya atau gameplaynya itu cuma dua. Selection sama budget harian. Manual ya, variabel peubahnya setidaknya ada 5. Selection, produk mana, budget harian, bid CPC, keywordnya apa, placementnya di mana, belum lagi kita itu mode dinamis, kapan iklannya, wah pusing. Oke, karena banyak banget si variabel peubahnya dibanding sama otomatis. Ya teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video saya. Jangan lupa klik subscribe, like, sama share video ini ke teman-teman yang lain yang mudah-mudahan bisa menyebar kebaikan ini jadi lebih banyak lagi. Dan buat teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan saya, cek aja di ganirozaki.com. Mudah-mudahan bisa memberikan insight baik buat bisnisnya teman-teman. Dan juga kalau yang tokonya mau dibedah, cek di ganirozaki.com. Insya Allah bisa ngebuka blind spotnya tokonya teman-teman. Jadi kelebihannya jelas ya, kalau yang otomatis itu simple sehingga kita punya waktu lebih. Siapa tahu masalah teman-teman bukan di iklan, jangan-jangan masalah teman-teman di produksi, jangan-jangan masalah teman-teman di keuangan. Jadi teman-teman bisa fokus ke hal-hal yang lebih esensial, karena mengelola iklan otomatis itu mudah. Cuma ngontrol dua itu, selection sama budget harian. Kalau minusnya jelas kita cuma bisa pasrah ya. Kalau otomatis, kalau ternyata hasilnya jelek, ya mau gimana lagi. Mau ubah apa lagi ya, turunin budget. Kalau budgetnya udah minimum jelek juga, ya mau gimana lagi. Paling cuma pasrah aja, berharap ada sesuatu yang terjadi di algoritma Shopee sehingga membuat produk kita menargetkan ke orang yang tepat. Manual plusnya jelas full control ya, karena kita banyak mengkontrol. Tapi balik lagi, kalau terlalu banyak yang dikontrol dan teman-teman gak paham itu kontrolnya kayak gimana, sama aja bohong. Dan minusnya jelas capek, apalagi kalau tokonya banyak, produknya banyak, satu-satu capek, jelas capek. Oke, itu mudah-mudahan teman-teman paham dasarnya, itu fundamentalnya perbedaan antara otomatis dan manual. Nah,
Saran saya, mumpung dari yang masuk ke telinga saya sih ya, kalau teman-teman nggak tahu ya, belakangan tuh banyak yang komen GMV Max bagus. Saran saya, coba aja. Buat yang newbie jelas, kalau misalkan fiturnya udah kebuka, langsung coba aja. Buat yang non newbie ya coba aja, nggak ada salahnya. Jangan menimang-nimang, beneran nih bagus nih, beneran nih bagus. Manual sih juga udah bagus, ngapain ke GMV Max? Nah, saran saya sih coba aja, yaitu kita keluar dari comfort zone. Sesederhana itu sih. Ya jelas saya merekomendasikan untuk teman-teman cobain si iklan Shopee GMV Max. Oke, itu aja. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.